pernah nggak waktu di posisi dunia malam itu bareng sama pacar Mas Jagat? Pernah. Di tempat apa? Karaoke, dugem. Pernah ya berarti ya? Tadi nggak pernah tidur di kosnya. Pernah nggak Mas nginep di hotel sama pacarnya itu? Waktu deg-degan. Izinkan ku lukis saja, mengukir namamu di sana, mendengar kamu bercerita, menangis tertawa. Biar ku lukis malam, bawa kamu bintang-bintang, untuk temanimu yang terluka, hingga kau bahagia. Ya, kali ini di podcast di Cafe Meli. Di kali ini juga di podcast pertama kali yang aku buat, aku kedatangan tamu, sahabat, teman dari jauh yang lama nggak ketemu gara-gara aku kena corona. Nih, kenalin, sahabatku namanya Mas Nanda. Kalau di film Mas Nanda itu dia sebagai Mas JK. Kali ini aku memang sengaja datangin Mas Nanda, Mas JK buat main ke studio. Memang mau pingin tanya-tanya biar teman-teman tahu Mas Jagat seperti apa, orangnya baik atau tidak, ataupun negatif ataupun positifnya. Pasti semua manusia itu ada, ini kebanyakan ya negatifnya. Ini kenalin, ini Mas Jagat gitu. Oke guys, kita kedatangan saya datang karena sahabat mau tahu cerita saya. Berarti ya kita flashback, kita cerita dulu gimana kita kenal, gimana kita ya susah senang bareng. Nah gini Mas Jagat, aku pagi Mas Jagat aja karena beliau sekolah nama Jagat ya, katanya 6B setahun ini ngono. Ini kita kenal dulu nih profilnya Mas Jagat. Dia nama asli siapa, usia berapa, kesibukannya apa, sudah punya pacar atau belum, atau udah nikah. Mungkin buat temen-temen yang udah kenal mungkin dia tahu, tapi yang belum kenal pasti belum tahu. Nama asli Nanda ya Mas? Ya. Terus asli Semarang. Kesibukannya apa Mas Nanda? Saya kerja di bagian ekspedisi. Oke. Kalau Mas, usia? Kalau usia sekarang di atas kepala 3. Kepala 3 aja 39 ya? Terlalu tua itu. Masih amit-amit gini mukanya. Status Mas? Pacar atau istri atau suami? Status single. Status single. Dan belum nemu. Single itu single nggak punya pacar atau belum punya istri? Saya single, belum punya pacar dan belum punya istri. Tapi usia berapa Mas? Usia kelahiran tahun 90. 90. Ya kepala 3 ya. Jauh sama saya Mas. Lebih tua Anda. Saya 20 Mas. Nah. Oke Mas, kita mau tanya nih Mas Jagat. Kita temenan udah lama nih. Ya saya sih sebenarnya tahu, ngerti kabeh nang jenengan itu saya tahu. Cuma ini buat teman-teman nggak tahu aja. Tapi yang jelas teman-teman, Mas Jagat ini orangnya baik, susah senang dia mau selalu ada, nggak hanya senang tak. Kalau teman sahabat teman yang maunya senang tok banyak, itu teman-teman bangsat namanya. Kalau sahabat itu ya saat kita susah ya ada, nggak kita susah terus orangnya hilang, itu akad tunggal ya. Saat kita ada seneng dia gembrung, saat kita susah diminta tolong hilang, kan konco janjo. Dimas, kembali biar temen-temen tahu hobinya Mas Nanda itu apa?
Saya hobi otomotif, paling suka otak-atik. Tadi apa mas? Otomotif. Motor atau mobil atau kereta atau otomotif kan banyak mas, ada helikopter. Yang penting nggak dokar. Otomotif hobinya otomotif. Oke. Terus kesibukan selain kerja mas? Selain kerja paling Dunia malam mas. kalau dunia malam tuh relatif ya. Itu relatif. Karena apa? Saat ada yang ngajak ya oke. Kalau ada yang ngajak ya oke. Ya. Kalau nggak ada yang ngajak, Iya, ya kamu yang ngajak. Itu sih. Oke. Gini mas, saya banyak anak-anak muda yang memang suka banget dunia malam, Mas. Ya termasuk kita ya. Tapi ya dulu, sekarang sudah mengurangi sedikit demi sedikit. Ya kalau diajak ya mau. Tapi kalau nggak ada yang ngajak ya aku yang ngajak. Pendapatmu mas, buat teman-teman yang suka dunia malam itu positif atau negatif? Kalau buat saya tuh, kalau yang udah ngalamin itu negatif lah. Kita buang-buang waktu, buang-buang uang juga lah. Berarti kita bisa nabung buat masa depan. Tapi kita udah dalam waktu sekejap. Kamu cuma seneng untuk saat. Kan tapi banyak yang jawab mas, itu hiburan, umur tapi butuh hiburan. Iya itu pasti, semua orang itu hiburan tapi yang positif. Dan nanti oke lah kita untuk bisa berpikir lebih dewasa dengan umur yang semakin naik dan semakin kita pun berpikir bukan anak-anak. Terus kalau menjawab orang umum itu hiburan kok, nanti kan juga wayai mari dewi. Ya itu kembali lagi dari diri kita sendiri sih. Itu ya, kembali dari diri kita sendiri untuk bisa menempatkan. Kalau kita berbaur dan ngikutin alur, kita bakal terjerumus. Tapi kalau kita bisa milih dan tahu gimana nanti hasilnya untuk masa depan itu seperti apa. Kalau pribadiku sendiri mas, ada kalanya itu membutuhkan hiburan seperti itu, tapi tidak setiap hari. Benar, kalau itu sih benar. Kalau itu persepsiku. Kalau dibilang negatif. Iya. Tapi kalau memang ada kalanya ya entah sebulan sekali atau entah karaoke entah apa gitu, tapi yang memang di mata orang itu bisa negatif. Iya. Cuman sebenarnya tidak semua seperti itu tuh negatif. Karena pertama gini kak, saya hobi di musik, pengennya ada apa lagi hobi di musik, mau ngeband udah nggak ada teman-teman yang ngeband, mau di kafe juga mental nggak berani gitu. Mau nyanyi di kafe mental nggak berani, ya mau nggak mau kan karaoke. Terus kalau banyak teman-teman kita kan yang sebulan ada yang mania kan tiap hari. Ada teman kita kan tuh Cino orang di toko dia refreshing hiburan itu tiap hari tiap malam, dan dia tidak pernah lepas dengan minuman kasmaran. Setiap hari mesti kasmaran. Itu kan ada, padahal dia orangnya baik, tapi kan kalau orang yang nggak kenal kan dia ngejasnya kan negatif lah. intinya bagi saya ya tidak semua buruk, tapi kalau menghamburkan uang ya janganlah. Tadi yang belum kejerumus itu mending jangan, karena itu nantinya dampaknya nggak bagus buat keuangan. Karena itu juga nanti ketagihan sih. Ya itu nanti ketagihan. Oke lah 1 kali, 2 kali, 3 kali oke. Kalau dan seterusnya tuh menurut saya buang-buang waktu. Saya pun udah ngalamin berapa tahun kayak gitu. Apa sih yang dicari untuk kesenangan sesaat? Kita masih punya nanti kita masa depan, nanti kita punya keluarga kecil, kita butuh. Tapi kita udah hambur-hamburkan buat foya-foya kan. Padahal kita bisa buat nabung, kita buat masa depan, beli apa yang kita pengen untuk keluarga kecil kita. Terus itu Mas Jagat, penilaianmu tadi kan dari orang-orang yang suka dunia malam, sekarang ini penilaianmu tentang perempuan dunia malam.
Oke. Apakah perempuan dunia malam itu baik atau buruk? Kalau apa itu hanya sekedar tuntutan kerja atau memang dia hobi? Saya kan pernah lihat jenengan ibu kan pernah deket sama perempuan dunia malam gitu loh. Coba ceritakan, di situ hanya jenengan itu serius atau hanya sekedar lewat gitu? Karena laki-laki itu tidak lepas dari kalimat boyo, tapi tergantung itu serius atau tidak toh. Nah aku ya orang mas. Kalau menurutku sih ya, ibaratnya kalau ada wanita malam dalam arti ya mungkin dia pun sebenarnya juga nggak mau terjerumus di tempat seperti itu. Tuh, nggak mau terjerumus tempat seperti itu, tapi dengan dia mungkin lihat kondisi gitu. Ya mungkin Kondisi keuangan. Iya, kondisi keuangan dan kondisi cari kerja susah. Gitu loh. Makanya dia terjerumus di tempat seperti itu, dan dia pun berpikirnya paling boleh duit cepat gitu. Duit cepet dan akeh. Nah itu Berarti intinya kerja yang bisa mendapatkan uang banyak tapi cepat. nah itu Dengan cara di dunia malam. nah itu sih, makanya pun nggak, benernya positifnya sih dia pun juga nggak mau melakukan seperti itu, tapi dengan kondisinya, dengan Kondisi ekonominya. kondisi seperti itu yang membuat dia terjerumus. Oke, 1 kali 2 kali dia ngerasain, mungkin nggak pengen kayak gitu, tapi dia setelah ngalamin terus dia udah nimbrung, ibaratnya kadung teles, wis jegur bisa mumpung cek enom. Jegur kisan lek kejero ya rapi lho mas. Iya, Jadi pada bekas loh. iya pasti itu, dan buatku penilaian itu salah, kasihan gitu loh. Ya benar, kalau penilaianku sendiri sih ya tidak semuanya buruk. Iya, Kalau kebanyakan kan intinya gini teman-teman, jangan langsung ngejudge. nah orang tuh gimana Buruk. jeleknya. Di balik itu semua pasti dia ada punya kebutuhan, Punya tanggungan. gitu. Ya pokoknya ekonomi lah. Ada juga yang hobi dunia malam, hobi yang seperti hal-hal negatif itu banyak juga. Cuman kalau menurut pribadi mas, kapasitasnya tuh 30%. Berarti cewek dunia malam itu 70%-nya itu memang karena ekonomi dan kebutuhan tadi. Ya, tapi banyak juga yang ada yang 30% itu yang hobi, Iya, cuma cari senang. cari senang. Nah itu contoh, ya bukan contoh ya, ada lah satu orang teman atau siapa, dia emang tidak bekerja, tapi dia punya mobil, punya rumah mewah dan sebagainya. Nggak mungkin tau dia melihara tuyul, dia peliharaannya tuyul malah. Iya. Peliharaannya tuyul. Iya. Intinya itu. Iya, tahu. Oke, siap. Tapi ya itu juga kembali kita nggak bisa nyalahkan dia. Emang itu jalan hidup yang dia ambil. Karena dia udah pilih. Intinya ya jangan pernah menilai orang hanya dengan fisik, tapi cari tahu dulu pribadinya dia, gimana realnya, kehidupannya dia seperti apa. Itu menurutku ya. Itu sih yang aku ambil sih. Selama wanita itu dunia malam, kalau emang dia bisa berubah dan dia bisa memantaskan diri, insya Allah dia juga baik kok gitu. Dan dia pun juga punya hati. Terus mau mas, udah ya tadi kan tentang dunia malam, keseharian masyarakat, barusan tentang penilaian perempuan dunia malam. Intinya tidak semuanya perempuan dunia malam itu buruk. Dia ada di dunia malam itu karena faktor tertentu gitu teman-teman. Terus gini, next Mas Jagat, itu selama ini kan Mas Jagat saya kenal udah lama banget, dari SMP lah, dari SMP pernah SMP mas. Nah, dulu ya nggak terlalu deket, ya deket cuman nggak sedekat ini malah. Biasanya kan malah kalau teman SMP atau SD atau TK itu kan waktu sekolah deket,
kalau udah dewasa kan misalnya enggan semua. Iya, udah mencar. Iya, entah aku kali ini malah temanku, sahabat-sahabatku SMP sama SMA itu malah yang masih ketemu tuh malah yang SMP. SMA malah sama sekali nggak pernah ketemu. Ya itu karena ya nggak tahu faktor tertentu atau emang takdir di alam mbak ya mas. Iya, karena dia pun ya mungkin dia Sibuk. kerjanya masih ya mungkin di luar Semarang ya. Iya. Berarti dia pun nyari kerja juga udah punya keluarga, nggak punya kumpul. Paling cuma salting saat di status lah di dunia sosialnya kita. Terus gimana sih kan? Sekarang kita bicara jujur-jujuran aja. Rasa dekat. Bisa jujur mas Jagat. Mas Jagat pernah macari perempuan dunia malam nggak? Pernah. Pernah melakukan apa saja? Pernah melakukan apa saja kan dalam artian gini, jalan-jalan atau nganter jemput dia atau anu-anu Anda tahu. Tapi kali ini di podcast Dika itu harus jawab jujur. Dan nanti juga apa namanya, kalau misalnya ada yang tidak berkenan ya nanti bisa saya. Pokoknya setelah shoot gambar ini, video ini ya saya lihatkan dulu Mas Jeke. Kayak tak mas keluar dah gitu. Makanya tak suruh jawab jujur dulu. Yang ini kan harus jujur dulu. Pernah pacaran dengan perempuan dunia malam? Iya, pernah. Selama pacaran itu kira berapa bulan mas? Aku pacaran nih mungkin ada 4 bulan, setengah tahun. Yang terakhir aja yang terakhir. Jangan dibicarakan semua banyak. Dan udah semua. Boyo-boyo. Malah kita lagu tuh. Nah, yuk, karena manusia itu ada sisi negatif dan positif ya. Enggak ada manusia yang positif semua. Kalau ada aku tak sujud. Ya usat aja banyak yang dari orang-orang nakal kok. Oke, kalau Yang terakhir berapa bulan? Atau berapa tahun? terakhir itu ya berjalan mau 4 bulan. 4 bulan. Nah, itu pertanyaan menarik. Selama 4 bulan itu jenengan tuh ngapain saja mas? Ya oke lah, ngajak jalan. Apa aja yang boleh tanyaan? Nah, Selama 4 bulan itu jenengan ngapain aja? Yang pertama, pernah nggak makan bareng? iya pasti ngajak jalan. Oke. Pernah nggak tidur di kosnya? Eh, Jujur. Kalau tidur di kos enggak sih. Nggak pernah. Enggak pernah. Yakin? Jujur ya? Jujur ya? Jujur. Kalau teman-teman ada yang tahu nanti bisa komen ya. Komen di bawah. Jujur. Itu yang kedua. Yang ketiga, pernah nggak dibawa ke rumahnya Mas Jagat? Belum. Belum ya? Belum. Terus yang keempat, pernah nggak waktu di posisi dunia malam itu bareng sama pacar Mas Jagat? Pernah. Pernah. Ah, Di tempat apa? Karaoke? karaoke dugem. Pernah ya berarti ya? Nah, Tadi nggak pernah tidur di kosnya. Pernah nggak Mas nginep di hotel sama pacarnya itu? waktu deg-degan. Kan tidak nyebut nama pacar Oh itu iya jaga. iya, oke. Identitas nggak ada Oke, disebutkan. Oke. Kalau liburan nginep oke lah. Pernah? Pernah. Oke lah tuh oke lah pernah atau enggak? Iya oke lah pernah. Nah gini, berarti pernah liburan dan nginep Ya satu kamar gitu berarti. itu pasti. Ya, iya. Nggak mungkin. Liburan, makan, terus nginep. Nah waktu nginep itu di satu kamar itu ngapain Mas ya? Ya mau main analog juga biye. Kalau nggak enak kok gegesi. Berarti intinya Ya tahu berarti stop of 6 arti stop of 6 tuh wik-wik Ya. wik-wik ya, wik-wik. tahu Wik. itu nggak hal tabu. Oke. Bukan hal tabu, Bukan hal zaman tabu. sekarang. Ya bukan hal tabu lah. Yang penting kalau bagi saya nggak narkoba aja dan kriminal. Dan aku paling anti obat. Kriminal nggak suka kopi obat narkoba. Nggak. Itu merusak banget. Dalam arti kamu nyobain cuma sedikit keenakan tapi fatal gitu.
dia bikin rusak ya. Itu Oh kita nggak pakai itu aja, otak kita rusak. iya itu karena apa otak kita menjelajah gitu loh. Apalagi tuh Jadi dia wow pernah ya? menjelajah. Pernah nginep satu hotel sama pacar dunia malamnya, dan di situ pernah bukan hal tabu seperti itu urusannya Mas Jagat. Kalau yang belum pernah jangan dicoba, tapi kalau sudah pernah ya cuma senyum aja nggak apa. Kalau lu komen aja, boleh nyacat, asalkan nyacat itu baik untuk kita. Oke, gitu Mas Jagat. Kalau namanya apa tadi kan diajak ke rumah memang belum tahu, tapi emang mau diajak ke rumah tapi ya udah ngalir lah ibaratnya terus ini. Saya pernah Hampir hampir. orang tua tahu. Orang tua belum pernah. Sebenarnya pengen gitu, aku kenalin. Misalnya kan biarpun ke rumah tuh juga orang tua tahunya kan konco. Iya tahu. Rumahmu kan buat base camp kita. Iya sih. Itu. Jadi itu Mas Jaga itu rumahnya sering buat tongkrongan kita. Kalau ada masalah apapun lariin ke situ. Daripada membayar kos mahal, bayar hotel lebih mahal. Aku dulu waktu bujang ada masalah sama orang tua, aku kaburnya ke rumah Jaga. Enggak ke Mas Kuangkat sana yang di Supriyadi. Gitu. Coba jangan ditiru. Iya, makanya tiap masalah kalau bisa pikiran dingin, jangan egois. Apapun kita juga yang nanggung resikonya kok, gitu loh. Gini Mas Jagat, kalau tadi kan sudah belak-belakan nih tentang hobi, kesukaan Mas Jagat, terus masalah perempuan, terus masalah kesukaan dunia malam atau baik buruknya dunia malam juga. Kali ini Mas, pertanyaanku yang enggak terlalu ekstrim sih. Kok jenengan itu kok kamu ini sangat peduli sama teman-temanmu aja, sedangkan teman-temanmu aja belum tentu sepeduli kamu. Kalau buat saya tuh sebisa mungkin bisa membantu apapun itu, selama kita mampu kita bantu. Apapun itu bukan dari materi, bukan semampu kita ya. Bukan prinsip semua dari materi ya, tapi kita bantu, tenaga juga kita bantu gitu. Dalam arti kita pun kasih solusi, kita berpikir dewasa saat menyikapi semua masalah teman-teman kita tanpa kita menjerumuskan. Kita harus bisa beri arahan yang baik. Kalau buat aku belum tentu aku nolong Sigit, berarti Sigit juga membantu aku, tapi aku percaya orang lain pasti yang bantu. Itu prinsipnya orang tua aku gitu. Itu juga dulu almarhum bapak juga ya kayak gitu, belum tentu kamu bantu A dan juga A juga yang harus bantu kamu, pasti ada B, C, D yang untuk bantu kita apapun itu. Yang penting kita terus bantu apapun kelas ya, apapun insya Allah ada jalan kok, tanpa kita harus aku tahu ngilangin kowe, aku tuh ngilangin aku, nggak ada seperti itu pamrih ya. Itu nggak ada beratnya. Udah tuh kamu hidup tulus lebih nikmat daripada kamu harus memikirkan hal yang nanti takutnya terjerumus gitu. Dalam hati pun gegabah dalam kamu mengambil sikap. Dia lebih meringankan masalah sahabatmu. Iya. Biarpun entah banyak atau sedikitnya, yang penting kamu ikhlas membantu ya. Dan asal teman-teman tahu nih, waktu aku positif COVID-19, aku, istriku sama anakku positif. Orang yang berani ke rumahku, nongkrong sama aku di teras depan rumah, sama Jagat. Dan dia bawain susu anakku loh. Padahal namanya positif corona itu karantina, nggak boleh keluar kemana-mana. Mau kemana-mana kan juga nggak boleh, mau beli apa juga susah. Termasuk ini kameramenku juga ini, saya minta tolongnya beli rokok. Padahal posisi dia tinggalnya jauh di
ya sekitar 4 kilo ya. Kesini beli, aku minta tolong beli rokok sama pampers. Waktu itu gini, kesimpulannya apapun yang kita lakukan untuk membantu teman, entah itu kecil atau besar, nah yang penting kita ikhlas. Suatu saat bakalan jadi buah manis ya, buah manis untuk kehidupan kita di depannya. Sama saja tadi Mas Jagat bilang, Mas Jagat bantu saya, belum tentu saya yang harus membantu Mas Jagat di depannya, tapi kemungkinan juga orang lain. Oke, gitu aja teman-teman, kita sudah sedikit tahu tentang pengalaman hidup dan hobi Mas Jagat, sahabat saya ini. Mungkin next bisa kasih masukan kalau pengen diundang ke sini, bisa komen atau WA. Pokoknya acaranya santai sih, kita ngobrol tentang ya, realitanya. Nggak ada konsep, nggak ada skenario atau naskah, nggak ada. Yang penting kita ngalir. Ya teman-teman ada yang berminat bisa komen aja atau WA. Nanti kita buat seru-seruan di sini. Selain seru-seruan, bisa untuk dokumentasi di YouTube. Kalau dikala kita tua, di YouTube kan masih ada. Ini zaman muda Pak Muli, zaman muda nih Mbok Muli yang gitu. Jadi itu ibaratnya jejak digital. Nah, jejak digitalnya kita sampai kapanpun, sampai ya nanti kita coba punya anak dan nanti anak kita lihat gitu. Tapi ya jadi kalau podcast seperti ini tuh sebenarnya hanya sekedar sharing sih. Iya, sharing. Kemungkinan juga teman-teman yang nonton ataupun yang dengerin atau yang lihat tuh mungkin kalau emang dia mau lihat itu mungkin dari pengalaman dia kok sama dengan podcast ini gitu Pak. Tapi kalau untuk tujuan yang lain enggak. Tapi kalau untuk berkreativitas ya daripada kita membuang waktu yang sia-sia, mending kita kayak gini lah. Nantinya juga biarpun tidak ada cuannya ataupun belum, ya berharap ada ya. Makanya dibantu subscribe, share juga, komen terserah, mau komen ya monggo, komen ya, karena nggak komen ya nggak apa-apa, lebih baiknya komen. Ya kita bukan masalah ya, kita cuma cari hiburan, kita cari pengalaman seseorang untuk bisa mengambil sisi positifnya, yang negatif kita buang gitu. Terus gitu teman-teman, kalau mau promosi juga bisa, ada tim namanya Trimars Creative Media. Teman-teman bisa kalau mau cover lagu, mau rekaman, bisa langsung ke sini. Terus buat video klip atau nikahan atau pre-wedding atau wedding atau video pemain profile usahanya teman-teman juga bisa. Kesini ke podcast ini mau main musik live bisa banget. Insya Allah alat lengkap, insya Allah lengkap. Yang penting ke audiensnya, outnya tidak malu-maluin lah. Karena tim yang is the best gitu. Tim is the best di balik layar. Tapi kalau dia mandi kemalaman, kedinginan, mau mati dia semaput, kan ya. Itu namanya Seno, Marceno, itu adik sepupu saya. Yang nantinya memang pengen jalan bareng gitu Pak. Kan zaman sekarang dunia digital, media sosial loh, nggak perlu namanya kemana-mana. Kalau kita punya keahlian apapun bisa dijadikan uang. Pasti. Tapi ilmu itu yang mahal. Gitu Mas, gitu aja Mas Jagat. Terima kasih waktunya. Sudah mau mampir ke studio saya ini yang barusan saya buat ala kadarnya ini. Saya mengucapkan terima kasih banyak. Hanya saya nggak bisa ngasih apa-apa, saya hanya bisa ngasih doa. Gitu. Mungkin kedepannya doakan saja, kalau Mas Jagat kesini lagi bisa saya kasih uangnya kalau banyak yang subscribe sama yang like and share. Semua ya, makanya semua jangan pernah kamu mandang tentang materi gitu. Kamu pun berkorban apapun, tenaga, usaha, kamu bisa membantu sesama, kasihani, kamu masih punya hati gitu.
kamu masih punya rasa kasihan, itu yang berharga di diri kamu. Lebih tepatnya support Mas. Ya, itu lebih berharga karena apa? Kamu hidup tuh bersosial. Butuh orang, butuh teman, butuh tangga. Iya pasti, itu kita sosial tuh penting gitu loh. Jangan kita apapun kita temu main gadget gitu loh. Kita ketemu, ngapain kita ketemu kalau kita mainin gadget? Kita perlu ngobrol, kita perlu wawasan saat ada masalah apa, kita sharing. Kita jangan kumpul cuma main gadget. Tapi kan teman-teman kita gitu Mas, kumpul dia main HP semua. Itu berarti. Oh iya. Kebanyakan gitu, kayak temen kita yang Cinorak itu andeng-andeng, terus kayak gemblondong kebanyakan dia udah punya anak sekarang ya, perempuan ya. Saja setelah ini dia itu udah kemaki ya. Oke. Itu aja Mas Jagat, terima kasih atas waktunya udah mampir ke podcastnya Dika. Next kita sharing lagi apapun yang kita bisa cari dan kita bisa kasih informasi lah apapun itu. Dan suatu saat bakalan kita sharing lagi sama teman-teman, mungkin 2 orang lagi, 3 orang lagi bisa sama-sama bareng. Ya, itu. Dan terima kasih sudah support, dan jangan lupa teman-teman bantu channel ini di subscribe ya. Orang ilah Jawa gitu. Suka nggak suka ya harus suka gitu. Tapi untuk maksa. Bantulah channel ini gitu. Jadi Mas Jagat, kali ini kita tutup podcast ini dengan Mas Jagat nyanyi lagi ya. Lagu kesukaan dia tuh tadi apa lagunya tuh? Melukis senja. Oh, melukis senja. Ayo Mas Jagat, nyanyi lagi Mas Jagat. Mengukir namamu di sana.